masih mencret ya, tapi sekarang sudah kayak gitu. Nah, kita cara mengatasi di musim hujan kayak gini kalau terkena mencret, tergantung kita cara mengatasi. Yang mengeluarkan nominal duit atau nominal uang, atau yang mau gratis. Karena daun nongko itu, daun nongko atau di sini daun nangka ya, daun nangka, daun tewel, kita harus teliti dalam mencari materi, harus teliti sebagai mentor, harus teliti sebagai pemain yang sudah berjalan, dan wajib membina para petani peternak. Untuk apa tujuannya? Untuk mengedepankan para generasi penerus, para generasi-generasi yang akan datang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya, agar tidak kecewa petaninya. Jadi seperti itu teman-teman. Ada bos bos, aduh libur ya bos. Ini Mas Dedi ini gaul banget ini. Jadi celananya sobek-sobek kayak wong Thailand wajah-wajah. Jadi mukanya agak bulat, meripatnya bisa sipit, potongan rambutnya persis Thailand. Dan sobek-sobek, celana mahal tapi sobek-sobek. Sehat bos? Sehat. Alhamdulillah sekali. Oh, alhamdulillah sehat. Ini lagi ngasih ini sedikit. Itu namanya gemek sekti. Gemek sekti dari Dayak. Iya. Gemek sekti dari Dayak. Nah, ini dari Dayak, kiriman Dayak. Iya. Jadi ini nanti bisa mengeluarkan telur Dayak yang untuk mengobati segala jenis penyakit luar, tapi ya bukan dalam. Tuh bunyinya kwik 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 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia Slamet Kondang TV, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat dan juga panjang umur. Yang jelas tentunya teman-teman penonton setia Slamet Kondang TV dalam keadaan sehat walafiat, bisa jumpa kembali di channelnya Slamet Kondang TV. Oke teman-teman, mencari materi bahan breeding ya. Nah, cara kita mencari materi untuk bahan breeding karena dananya tidak begitu banyak dan juga banyak faktor yang lainnya. Contoh misal kita mempunyai doro atau indukan, kita nyari yang nyadil bluer, terus kita silangkan dengan kambing juara, itu belum tentu anaknya mengeluarkan yang nyadil bluer juga. Nah, itu seperti itu teman-teman. Belum tentu kambing juara dan kambing juara sama kambing juara anaknya terus keluar juara, itu belum tentu. Ya, nasib juga menyertai atau mengikuti. Nah, contoh misal seperti ini kambing nggak pernah buat kontes, cangkemnya turah banget kayak gitu, tapi nggak pernah buat kontes. Ini dulu rewesnya juga panjang, hanya ini brodol ya. Tapi ini nih buat breedingnya, ini anak-anak ini bagus-bagus teman-teman. Oh, cangkemnya turah banget. Ya, ini teman-teman biar agak enaknya, lebih enaknya kita pindah ke itu aja, patok ya, itu ya patok ya. Ya teman-teman, kita lanjut. Nah, ini dengan kepala seperti ini, telinga kayak gini, terus puntingnya juga bagus ya. Pola warnanya ya kayak gini, tapi naik kepala lumayan bagus, nyatem juga ya tuh. Bagian dagu atau janggut itu bawah kan turah-turah gitu teman-teman. Jadi kita mencari materi tidak harus yang kambing juara atau yang mahal. Belum tentu kambing mahal itu kambing yang
bisa mengeluarkan anakan bagus-bagus itu belum tentu. Tapi nek kita mencari yang agak sedikit luwes, tidak begitu luwesan banget, tapi telinganya halus kayak gini, halus, lemes, dan juga lentur ini ya. Kita belum membahas kerandah ini. Kita mencari materi dulu, kerandah nanti menyertai setelah kita beberkan atau kita paparkan ya. Ini dagunya juga tebal banget, gelambirnya juga isi ya, tidak begitu mahal tapi mengeluarkan anakan luwes-luwes gitu. Dan ada juga teman-teman yang menanyakan tentang, nah ini reosnya rontok ya teman-teman ya, rontok ini reosnya, tapi nggak apa-apa karena apa, masih bisa buat breeding, bisa mengeluarkan yang lusan atau yang bagus-bagus. Jadi untuk mencari hasil yang bagus, kita juga merawatnya harus bagus. Ini ada yang request katanya Kang Slamet kepengen pola warna yang lain. Nah ya, ini pola warna yang indukan, tidak, warnanya tidak ngalung di bagian dada tapi bisa mengeluarkan ngalung semua, bahkan baru melahirkan, belum ada 1 minggu itu yang satu langsung ada yang ngambil. Nah ini masih ada cemplinya 1 teman-teman ya, jumlahnya 1, pokoknya sedagune melebihi dari induke. Nah, dan terus di musim hujan ini pergantian cuaca, ini musim keberapa, ke-7 pokok berapa lah, di musimnya ini hujan terus kayak gini, ini biasanya daun-daunan itu banyak yang tumbuh cepet banget panjangnya, artinya banyak sekali yang nom atau muda-muda. Jadi seperti singkong karet, terus daun-daunan rambat yang lainnya seperti singkong karet, indigo vera, kaliandra, ada juga seperti daunan yang sudah ada seperti mauni yang tanpa kita tanam sudah tumbuh, itu daun-daunnya itu muda-muda banget, bisa menimbulkan kemencretan teman-teman ya. Jadi ini kambing sebenarnya habis mencret ya, lodong ya, karena pakannya itu terlalu muda dan baunya menyengat, kurang enak ya, khusus kambing ini. Tapi tadi pagi ini alhamdulillah sudah dimandikan bersih dan sekarang dijemur ya. Nah, karena kita pakai alami aja, kadang-kadang kan ada yang di blower ataupun di apa. Nah kita nggak ada, kita pemain kecil gitu teman-teman ya, pemain kecil yang modalnya tidak seperti teman-teman yang lainnya gitu. Contoh misal itu aja yang di dalam kamar itu habis kemarin, tapi setelah dipindah ke sini alhamdulillah petaninya senang, udah sembuh. Nah cara mengatasi lodong atau teleknya tidak bulat kayak gitu, itu kan habis kencing tuh teman-teman, habis berak juga habis kencing, itu habis berak mengeluarkan tainya udah beda, padahal tadi masih lodong, masih mencret ya, tapi sekarang sudah kayak gitu. Nah kita cara mengatasi di musim hujan kayak gini, kalau terkena mencret tergantung kita cara mengatasi, yang mengeluarkan nominal duit atau nominal uang atau yang mau gratis. Nah cara kita kan yang tidak harus mengeluarkan uang, bagaimana cara mengatasi mencret atau penyakit-penyakit yang lainnya. Tidak harus kita mengeluarkan nominal uang, karena apalah ya mungkin anake wong ora duwe kok apa-apa duwe ya piye toh. Nah ini memang kita kasih daun nongko, nah alhamdulillah sekali langsung sembuh. Jadi untuk manfaat daun nongko, terus ada juga daun sawo, ada juga daun keluih itu yang seperti daun sukun ya, itu bisa untuk mengobati atau menghilangkan kemencretan ya.
alhamdulillah ini mencretnya udah hilang teman-teman. Jadi nek teman-teman membutuhkan misalkan yang tidak mengeluarkan duit, nominal duit, apa bisa ya mengatasi kambing? Bisa, tapi memang tidak instan atau tidak apa gitu ya. Tapi alhamdulillah punya saya instan gitu teman-teman. Ini tadi habis mencret terus dimandikan. Nah mengatasi mencret itu memang harus dikasih daun nongko. Karena apa? Karena daun nongko itu, daun nongko atau di sini daun nangka ya, daun nangka, daun tewel, godong tewel ya, itu bisa mencegah kemencretan dan tanpa kita harus mengeluarkan nominal uang atau tanpa kita harus mencari kemana-mana. Karena apa? Yang namanya hidup di kampung itu daun nongko tentunya ada lah, baik di rumah kita atau di tempat tetangga, kita minta sedikit pasti dikasih yuk. Mamanya nggak ada gitu loh. Jadi nggak usah pusing-pusing mengatasi masalah kemencretan. Memang timbulnya kemencretan itu banyak sekali. Bisa kambing karena kecapean, terus petenge kembung, terus mencret. Kembung nek nggak sembuh iso mati, tapi nek kembungnya iso sembuh, timbul mencret atau apa bisa juga. Dan juga cara mengatasinya itu memang di setiap kandang masing-masing ya. Itu sendiri-sendiri. Tapi nek saya pribadi untuk mengatasi yang paling pokok kadang itu ada mencret ya, itu memang makanya itu yang tidak harus mengeluarkan nominal duit yaitu makanya daun nongko dulu. Nah setelah umpamanya daun nongko tidak sembuh, tapi mayoritas ya rata-rata sembuh. Umpamanya tidak sembuh ya kita cari obat yang lainnya. Kita coba dulu dengan daun keluih atau daun sawo seperti itu teman-teman. Nah tapi memang kita untuk khususnya kambing nggak kenapa-kenapa dikasih daun sawo ya jarang sekali. Nanti yang punya sawo ya ndak boleh toh, wong sawone ben uwah kok, sawone ditanam gen awah kok. Tuh cangkeme turah teman-teman ya, cangkeme turah ayo cangkeme tonggone. Gitu ya teman-teman ya, cangkeme turah ayo cangkeme tonggone. Dan untuk susunya juga bagus banget. Jadi cara kita memilih materi untuk pembibitan itu tidak harus mahal ya. Tidak harus mahal. Telinganya kuandel, lebar, panjang, dan di bagian atas juga kiwir gitu. Yang biasa dikatakan tidak berbonggol. Nah, ini juga tebal juga. Nah ini tulangannya teman-teman, tulangannya hanya cukup seperti ini. Kita tidak cari yang mewah sekali, tapi bisa nggawe sugih sing duwi. Oh kepalanya kayak gini ya, tidak harus mewah banget, kita sederhana tapi bisa mengeluarkan anak yang luwes ya. Jadi silakan, memang nek kambing tawa atau kambing PRA sekali kesing itu memang selalu harus sharing. Berbeda dengan kambing-kambing Jawa ya. Kenapa kok berbeda? Karena di perkumpulan kambing Jawa itu belum ada perkumpulannya ya. Mungkin ada perkumpulannya tapi kontesnya kambing Jawa belum ada. Ya mungkin ada di daerah-daerah tertentu ya ada, mungkin seperti semacam arisan balangarit, arisan tukang rampan, mungkin seperti itu ada. Tapi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi kemencretan itu memang yang paling tidak mengeluarkan duit atau tidak mengeluarkan nominal uang, kita wajib memakai daun-daunan dulu yang mempunyai getah semacam kayak gitu tadi, sawo, nongko, terus keluih atau yang seperti sukun itu loh teman-teman. Sukun itu seperti itu, karena di musim hujan kayak gini yang hujannya setiap hari, dan ada juga teman-teman yang tidak mempunyai simpanan pakan baik itu silase maupun kulit kacang hijau. Nek kita kan kulit kacang hijau selalu nampung, karena apa? Itu kebutuhan pokok ketika musim hujan, kita tidak harus keluar. Jadi ada selingan pakan, ada kangkung
Nek dulu ada kangkung kering, ada kulit kacang hijau, ada silase, ada daunan segar. Jadi konsep pakan memang kita berbeda-beda. Tidak harus setiap hari hijauan segar, karena apa, ini kita kambingnya breeding. Dan kita tidak munafik. Kadang kan ada orang beli kambing mahal karena kambingnya terus kurang perawatan ataupun materinya kurang bagus, mahal di angka harganya, tapi setelah buat kontes, karena beliaunya beli kambing untuk mengikuti kontes dan menjadi peserta kontes, ternyata kambing itu tidak masuk nominasi 10 besar. Nah, dia alasannya di rumah neng ngobrol apa? Ya, tujuannya untuk breeding ini belinya. Ya, nek untuk breeding kita ngambil di bidang yang aman saja. Ya, tidak usah yang berpuluh-puluh bahkan sampai berpuluh-puluh kali lipat seperti itu. Kasihan nanti. Karena apa? Kadang orang yang punya kambingnya tidak niat dijual, yang seneng itu maksa. Udah tak bayar aja. Lah, disitulah menimbulkan kemahalan. Itu seperti itu, teman-teman. Itu santai mawon. Nek mingkon golet ke kambing-kambing kelas breeding gampang. Yang jelas tetap semangat khususnya para peternak senusantara ya. Para peternak senusantara tetap semangat dan sukses selalu ya. Dan yang paling pokok, kita harus teliti dalam mencari materi, harus teliti sebagai mentor, harus teliti sebagai pemain yang sudah berjalan, dan wajib membina para petani peternak. Untuk apa tujuannya? Untuk mengedepankan para generasi penerus, para generasi yang akan datang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya, atau tidak menimbulkan selisih paham. Jadi pesan dari Mbah Lurah Kediri, Mbah Lurah Farm, jangan menciderai kambing PRA sekali gising atau kambing Itawa, agar tidak kecewa petaninya. Jadi seperti itu, teman-teman. Pada bos aduh, libur ya bos. Ini Mas Dedi ini gaul banget ini. Jadi caranya sobek-sobek kayak wong Thailand wajah-wajah. Jadi mukanya agak bulat, meripatnya bisa sipit, potongan rambutnya persis Thailand. Dan sobek-sobek, celana mahal tapi sobek-sobek. Sehat bos? Sehat. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngasih ini sedikit. Itu namanya gemek sakti dari Dayak. Iya. Gemek sakti dari Dayak. Nah, ini dari Dayak, kiriman Dayak. Iya. Jadi ini nanti bisa mengeluarkan telur Dayak yang untuk mengobati segala jenis penyakit luar, tapi ya bukan dalam. Tuh bunyinya wik gitu. Kita kembali lagi ke kambingnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mencari materi kita tidak sembrono. Pokoknya yang jelas harus kita bina, harus kita bimbing para petani pemula, para peternak pemula, khususnya para generasi penerus ya. Seperti itu ya teman-teman. Kita tidak muluk-muluk, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang baik yang sudah menjadi peternak senior ataupun yang masih baru, silahkan saling sharing ya. Alhamdulillah sekali di negara kita atau di dunia ini semakin tahun semakin maju. Yang dulunya tidak ada fasilitas HP dari pemerintah mengeluarkan HP Android dengan untuk kita bermain media dan juga untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan yang sudah lama tidak ketemu. Kita tetap bisa berkomunikasi dan juga saling tanya jawab pun bisa di dalam media walaupun kita belum pernah ketemu, seperti kemarin orang Kalimantan, orang Lampung juga ngambil nomor kita dari YouTube dan kita saling tanya jawab. Makanya dari itu kadang-kadang tetap
saya pribadi juga kadang-kadang sibuk terus dengan adanya nomor-nomor yang baru. Tapi tidak apa-apa, kita tetap semangat, dan semangat. Jangan kasih kendor dan terus maju, khususnya para peternak kambing PR sekali kesing se-Nusantara atau se-Indonesia ya. Salam tukang ngarit se-Indonesia, salam tukang ngarit se-Pulau Jawa, salam tukang ngarit se-Nusantara, sehat dan sukses selalu, khususnya para peternak kambing PR sekali kesing. Kami dari tim Selamat Kondang TV, saya pribadi menyampaikan banyak permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon undur diri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.